Ya pemirsa, Densus 88 baru saja menggerebek rumah terduga teroris di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Densus 88 mendapatkan sejumlah senjata api dan amunisi yang diduga akan digunakan untuk melakukan teror. Ya, Densus 88 menggeledah perumahan Pesona Anggrek Harapan Blok B 7 nomor 20A RT 07 RW 027 Harapan Jaya Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Densus 88 mendapati sejumlah senjata dan amunisi di rumah terduga teroris. Saat ini penggeledahan masih dilakukan oleh Densus 88 dan diduga pemilik senjata berafiliasi atau terafiliasi ke organisasi teroris ISIS. Pemilik senjata berinisial DE diduga berstatus sebagai karyawan BUMN. Dan polisi juga masih mendalami temuan senjata dan amunisi ini. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga berkembang saat ini pemirsa adalah dari mana senjata-senjata ini didapatkan dan kapan akan digunakan untuk melakukan teror. Ya pemirsa, dalam penangkapan oleh Densus 88 terhadap satu terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat ini, disebut terduga teroris merupakan salah satu karyawan milik BUMN atau karyawan BUMN. Saat ini Densus 88 tengah melakukan penggeledahan. Penggeledahan tersebut dilakukan di perumahan Pesona Anggrek Harapan Jaya, Bekasi Utara. Juru bicara Densus 88 Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan kepada awak media bahwa terduga teroris berinisial DE ini ditangkap karena memiliki puluhan pucuk senjata beserta amunisi. DE diduga terafiliasi dengan ISIS. Ia ditangkap karena di rumahnya ini ditemukan puluhan pucuk senjata pabrikan beserta amunisi yang diduga terafiliasi kepada salah satu organisasi teroris terbesar di dunia saat ini. Ya pemirsa, kembali lagi Densus 88 atau detasemen khusus begitu 88 anti teror Polri menangkap salah satu terduga teroris yang kali ini berinisial DE dan diduga terafiliasi atau juga aktif sebagai pendukung ISIS lewat media sosialnya. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan sebelumnya kepada awak media mengatakan DE adalah atau diduga merupakan salah satu pendukung ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial dengan cara memberikan motivasi untuk berjihad dan menyerukan agar bersatu dalam tujuan berjihad tersebut melalui media sosialnya, akun Facebook. DE juga disebut telah mengunggah poster baiat kepada pemimpin ISIS Abu al-Husain al-Husaini al-Quraisy. Dan poster tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia serta Arab. Poster digital tersebut berisikan teks pembaruan baiat dalam bentuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang ditujukan kepada pemimpin Islamic State tersebut. DE juga diduga terlibat dalam penggalangan dana. Ia diduga merupakan admin dan juga pembuat beberapa kanal Telegram, arsip film dokumenter dan breaking news yang merupakan kanal update teror global dan sudah diterjemahkan ke dalam termasuk bahasa Indonesia. Masih didalami bagaimana peran serta keterkaitan dari DE ini terhadap organisasi ISIS tersebut. Dan jika ya, maka Densus 88, kemudian BNPT serta stakeholder terkait lainnya tentunya akan mendalami seperti apa luasnya dan juga koneksi jaringan tersebut serta meneliti didapatnya
amunisi dan juga senjata atau persenjataan ini dari mana dan akan digunakan untuk apa? Dan saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor MNC Media Rahmat Hidayat. Selamat sore Rahmat. Ya, sore Pani. Baik, Anda tampaknya berada di kawasan atau lokasi rumah terduga DE ya, terduga teroris DE ya? Ya, Oke. Benar tempat kami melaporkan ini Pak, persis di belakang saya ini sedang tim Densus 88 sedang melakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang diduga teroris. Dari rumah itu tersebut petugas pun mengamankan sejumlah amunisi, senjata api laras panjang dan amunisi serta laptop dan bendera yang beraliansi ISIS. Demikian Pani. Baik, seperti apa penggeledahan yang saat ini Anda pantau begitu di sana? Siapa saja yang hadir? Kemudian apa-apa saja alat bukti yang sudah didapatkan? Ya, saat ini tim Densus 88 sedang melakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian dari Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota dan sejumlah personil dari TNI Kodim 0507. Di tempat untuk saat ini pun di belakang kami ini masih terdapat garis polisi, dimanapun kami pun tidak bisa mengambil gambar untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Saat ini petugas pun dengan senjata laras panjang masih berjaga di depan persis kami melaporkan ini. Demikian Pani. Baik, Rahmat, apakah ada informasi siapa saja yang tinggal di rumah itu selain DE? Ya, berdasarkan data yang kami dapat dari lokasi ini bahwa DE ini sudah menempati rumah ini sekitar 6 bulan yang lalu dengan mengontrak. Dan untuk aktivitas sehari-hari pun warga setempat pun tidak banyak mengetahui kegiatan tersebut. Namun diketahui bahwa DE ini merupakan salah satu pegawai dari perusahaan BUMN. Demikian Pak yang kita laporkan. Oke, mungkin juga ada informasi begitu terkait dengan bagaimana sosok DE ini di mata tetangga, seperti apa? Apakah memang tidak pernah bersosialisasi atau bagaimana? Ya, diketahui bahwa terduga ya DE yang diamankan ini untuk di mata tetangga tersebut sangat tertutup. Bahkan untuk sehari diduga ini yang masih berusia sekitar 28 tahun ini aktivitas pun sangat tertutup dan warga pun tidak mengetahui secara detail untuk aktivitas terduga yang diamankan ini. Demikian Pak. Oke, baik. Rahmat, apalagi poin-poin atau juga mungkin informasi begitu yang didapat dari lokasi? Kita sih bertanya ya terkait dengan bagaimana persenjataan tersebut didapat oleh DE, dari mana asalnya, terus kemudian akan digunakan untuk apa begitu? Ya, saat ini tim Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki baru saja tiba dari lokasi. Sedangkan untuk Kapolda Irjen Karyoto pun saat ini masih dalam perjalanan kolasi. Dan untuk sini sejumlah dari pantauan kami di lokasi bahwa sejumlah warga pun masih terus berdatangan kolasi untuk mengetahui secara detail lokasi yang diduga penggerebekan ini. Demikian Pak. Oke. Rahmat, ada yang bikin saya penasaran juga begitu terkait dengan bagaimana awal dari Densus 88 dan juga pihak Polri ini melakukan penggeledahan atau penggerebekan. Informasinya didapat dari mana gitu terkait dengan DE? Selain dari media sosialnya ya yang memang mencurigakan. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak lingkungan setempat bahwa sebelum dilakukan penggerebekan ini petugas dari tim Densus 88 sudah melakukan pengintaian di rumah tersebut. Bahkan warga pun tidak terlalu mencurigai dengan kedatangan dari tim Densus ini. Dan baru sekitar pukul 2 tadi petugas dari tim Densus melakukan penggerebekan di lokasi yang tepat kami ini melaporkan. Demikian Pani. Baik. Rahmat, bagaimana dengan situasi di sekitar lokasi penggeledahan begitu? Apakah memang ada kepanikan sebelumnya ketika terutama Densus 88 dan juga Polri ini datang begitu ke lokasi? Ya, untuk situasi terkini di lokasi penggerebekan ini masih banyak warga yang terus berdatangan ke lokasi. Sedangkan untuk garis polisi pun sudah dilakukan oleh petugas
Dan untuk persis di depan gerbang pun petugas masih melakukan petugas bersenjata laras panjang masih melakukan penjagaan di lokasi. Demikian Mbak Nini, laporan. Oke, Rahmat, saya ingin minta Anda, saya minta Anda untuk sedikit mendekat begitu. Mungkin bisa ditunjukkan lokasi rumah yang menjadi tempat DE ini yang mana, yang pagar yang mana? Ya, untuk rumah yang sekarang ini dilakukan penggeledahan oleh tim Densus 88 ini adalah rumah yang berada pagar berwarna coklat. Ini di depan pagar tersebut pun tim Densus 88 masih berjaga di lokasi. Sedangkan untuk tim yang lainnya sedang melakukan penggeledahan di rumah tersebut. Oke. Ada informasi sampai kapan ini garis atau polis lain ini akan dibentangkan begitu? Untuk pembukaan dari garis polis sendiri kami pun belum bisa memastikan karena belum mendapatkan keterangan secara resmi dari pihak kepolisian. Namun saat ini dari Dirkrimum Polda Metro Jaya pun sudah bersama dengan tim sudah melakukan berjaga-jaga untuk melakukan penggeledahan. Demikian. Oke. DE sendiri sudah ditangkap ya, Rahmat? Saya ingin konfirmasi lagi. DE sudah ditangkap ya? Ya, untuk DE sendiri saat ini sudah diamankan di Mako di Polda Metro Jaya. Oke, baik. Diamankan di Polda Metro Jaya. Ada informasi sosoknya seperti apa begitu? Untuk sosok sendiri pun kami belum bisa memastikan karena info dari warga pun sangat minim karena memang diketahui bahwa terduga ini sangat tertutup dengan lingkungan setempat. Demikian, Pak. Baik. Masih banyak pertanyaan yang memang belum terjawab ya terkait dengan siapa sosok DE ini, kemudian benarkah terafiliasi dengan ISIS begitu. Kalau melihat bagaimana informasi yang beredar di media sosial saat ini, DE sering posting, kemudian juga sering melakukan sebuah propaganda begitu di akun media sosialnya. Dan sikap atau langkah selanjutnya dari Densus 88 serta tentunya juga dari Polri begitu, Rahmat, apakah ada informasi? Selain melakukan pemeriksaan, siapa-siapa lagi mungkin yang akan tersangkut begitu dalam proses pemeriksaan? Nah, untuk pemeriksaan lebih lanjut dan bahwa nantinya perkembangan lebih lanjut, kami pun belum bisa memastikan apakah nanti dari penggeledahan yang diamankan satu orang terduga ini bisa berkembang ke lokasi lainnya. Kami pun bisa memastikan karena dari pihak kepolisian pun belum bisa memberikan keterangan kepada sejumlah awak media yang masih tetap menunggu di lokasi. Demikian, Pak. Baik, Rahmat mungkin bisa mencari begitu, ada tetangga yang di situ juga hadir begitu. Soalnya saya melihat ini ya seperti kebiasaan para warga yang ada di Indonesia begitu, ketika ada lokasi yang ternyata memang dijadikan sebuah tempat kejahatan begitu atau terduga kejahatan, ternyata justru menjadi sebuah tempat wisata bencana begitu. Tapi mungkin bisa dicari ada ketua RT di situ, Rahmat, atau tetangga yang tinggal di dekat atau di sebelah rumah dari DE, bisa ditanyakan seperti apa? Ini dengan siapa, Pak? Dengan siapa? Pak Iwan. Nah, ini ketua RT setempat. Tolong Pak dijelaskan untuk lokasi yang sekarang ini dilakukan penggerbekan sendiri, Pak. Ya. Itunya. Sorry, Pak. Apa? Ya. Pak, pegang ini, Pak. Tolong jelasin ini. Dengan Mbak Fani. Siapa? Mbak Fani. Fani. Oh ya. Pada awalnya saya diberitahu ada intel 2 orang mari bahwa hari ini pagi tadi akan ada penggeledahan. Tapi kita disuruh silent dulu. Lalu saya berangkat kerja. Nah, mereka masih mengintainya. Sekitar jam 1 siangan. Akhirnya mereka melakukan penyergapan. Ya seperti itu. Lalu banyaklah ada bukti-buktinya berupa buku-buku atau banyak amunisi, peluru dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak. Apakah mendengar suara saya dengan cukup jelas? Mbak, langsung aja pertanyaan. Langsung aja. Oke. Mau nanya?
Baik, Mas Iwan dengan Fani dari Sindo News sudah cukup jelas mendengar suara saya ya? Untuk keseharian dia seperti biasa lah, karyawan pulang pergi gitu. Iya. Tapi untuk lingkungan dia memang tertutup keluarga. Untuk Ya. dia sendiri udah berpuasa atau masih? Udah berkeluarga. Berkeluarga. Nah, cara diamankan dia sendiri atau memang sama keluarga juga diamankan? Dengan keluarganya ada di rumah. Oh, dengan di keluarganya juga? Iya, betul. Dan waktu diamankan itu ada perlawanan nggak di lokasi ini, Pak? Tidak ada sebenarnya. Oh, tidak ada. Tidak ada. Nah, yang Bapak tahu, dia ini maksudnya pernah nggak dengar ikut-ikut? Enggak. Dia layaknya warga biasa layaknya. Orang yang ramah, say hello gitu. Itu diketahui oleh pegawai BUMN, Pak? Ya, KAI. Oh, KAI. nah, Pak, dia sendiri ini, Pak, sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? Kurang lebih 6 bulanan Oh, tinggal kontrak. punya anak berapa, Pak? 2. Oh, punya anak Ya. 2. Nah, untuk warga, kaget juga, Pak, dengan adanya. Warga pastinya shock lah. Biasa kita lihat di TV gitu kan, tapi kita lihat aktual. Iya, langsung. Nyata langsung web di wilayah kita pula. Seperti itu. Nah, untuk pencegahannya mungkin, Pak, Pencegahannya ya nanti kita inilah sama pengurus kita pikir gimana caranya kita saring filter lah kalau ada warga orang mengontrak tuh supaya kejadian seperti tidak terulang kembali gitu. Kita akan filter, kita akan cari cara lah. makasih, Pak. Siap. Ya. Demikianlah yang dapat kami laporkan dari lokasi langsung dari keterangan Ketua RT tempat. Oke. Ya, kembali melahirkan sebuah pertanyaan begitu, keluarga dari DE ini apakah juga ikut dibawa begitu ke Polda Metro Jaya untuk ikut serta dalam pemeriksaan begitu, Rahmat? Mungkin nanti kalau misalnya bertemu dengan polisi atau Densus 88 yang masih bertugas di sana terkait dengan updatean ini ya, begitu Rahmat ya. Tapi sejauh ini mungkin juga bisa digambarkan begitu dengan kondisi masih ramai, tampaknya memang tidak terlalu terdampak begitu, tidak ada kepanikan yang cukup signifikan gitu saya lihat dari warga yang tinggal di situ. Begitukah Rahmat? Seperti yang Anda lihat juga? Bahkan sejak dari pasca penggeledahan dan yang diamankan ini, warga pun terus masih tetap berdatangan, bahkan sejumlah anak-anak pun yang masih terus mendatangi lokasi. Karena saat dia pelakukan pengamanan, terduga ini tidak melakukan perlawanan. Selain terduga ini, diketahui bahwa terduga yang merupakan pegawai dari BUMN ini memiliki satu orang anak. Demikian, Pak. Baik, Rahmat, apakah Anda juga selain dari Densus 88 kemudian juga pihak kepolisian, siapa lagi yang terlihat datang begitu ke arah atau di tempat lokasi terduga DE ini tinggal? Ya, selain dari petugas kepolisian, di lokasi pun masih terdapat anggota TNI dari Kodim 0507. Bahkan dari kami pun melaporkan ini masih ada seorang petugas keamanan dari salah satu pegawai BNN. Demikian, Pani. Terima kasih sebelumnya Rahmat atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Kalau ada apapun perkembangan informasi terutama. Baik. Rahmat, apakah Anda ingin mewawancarai? Untuk saat ini pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan. Oh, baik. Karena masih menunggu dari Baik Rahmat. Apapun nanti informasi atau perkembangan dari apapun yang ada di lokasi begitu, monggo dibagikan kepada kami. Terima kasih sebelumnya Rahmat atas informasinya. Selamat kembali bertugas, jaga keamanan dan juga kesehatan Anda selalu ya. Baik, kami saat ini terhubung pemirsa dengan Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Selamat sore, Pak Ahmad.
Selamat sore, Mbak. Baik, terima kasih telah di tengah-tengah situasi yang cukup darurat saat ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kami awak media dari Sindo News. Pak Ahmad, mungkin bisa digambarkan bagaimana proses pemeriksaan? Kabarnya DE sudah ditahan ya di Polda Metro Jaya, betul? Saat ini tersangka DE sudah diamankan ya. Sudah diamankan tentu dalam rangka pengembangan dan juga telah dilakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan juga rumahnya. Nah, tentu ini masih kita kembangkan ya, di mana tersangka teroris ini merupakan pendukung jaringan teroris ISIS yang aktif melakukan propaganda ya, termasuk di media sosial, memberikan motivasi kepada orang untuk berjihad dan menyerukan untuk bersatu dalam tujuan berjihad. Nah, kemudian yang kedua tentu telah diamankannya beberapa senjata ya. Senjata ini diamankan dari rumah yang bersangkutan. Tentu dengan adanya senjata ini kita masih melakukan pengembangan ya. Apakah ada kelompok atau teman-temannya yang lain yang terlibatan ini. Jadi kita masih intens ya dalam melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Untuk masih kita kembangkan. Demikian, Mbak. Pak Ahmad, tapi sebelumnya memang sudah dilakukan pengintaian, betul? Ya tentu Densus 88 untuk menentukan tersangka kita telah memiliki data yang akurat ya, terhadap yang bersangkutan. Kita terus memantau pergerakannya dan tadi sekitar pukul 1 lewat kita melakukan penangkapan. Kemudian penggeledahan juga penyitaan terhadap beberapa senjata api baik laras panjang maupun laras pendek ya, ada pistol, ada revolver dari rumah yang bersangkutan. Itu senjata apa ya namanya? Sudah terisi semua begitu, Pak Ahmad? Kita masih mengembangkan, Mbak. Oke. Yang jelas senjata itu juga termasuk amunisinya ya, berbagai jenis. Saat ini sudah diamankan oleh tim Densus 88. Baik, Pak Ahmad, ini informasi atau kemudian pertama kali begitu ketahuan terduga teroris DE ini berasal atau ya katakanlah karena narasinya informasi yang kami dapat adalah yang bersangkutan ini sudah berkali-kali atau ya dari akun atau postingannya di media sosial ini memang sudah bisa dipetakan terafiliasi oleh organisasi teroris tertentu begitu dengan postingan-postingannya, kemudian juga narasi-narasi yang dia keluarkan begitu, itu juga termasuk dalam alat bukti yang dikumpulkan ya oleh Polri ya Pak? Ya, yang jelas kita memantau terhadap yang bersangkutan, yang dia lakukan adalah sering memposting atau memberikan motivasi-motivasi untuk berjihad. Nah, pada saat melakukan penangkapan, di rumahnya ditemukan, setelah digeledah, ternyata banyak sekali yang kita temukan di rumahnya. Nah, kaitan dengan senjata api dan yang bersangkutan, Saudara DE, apakah yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana teroris atau yang bersangkutan sebagai pengumpul, penyimpan, itu sekarang masih kita dalami. Ya. Apa hubungan antara senjata api yang ada di rumahnya dengan yang bersangkutan? Nah, terus kita akan dalami. Kita tidak harus tergesa-gesa ya untuk menyampaikan ini. Yang jelas tim Densus 88 selalu melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana teroris di Indonesia. Oke, Pak Ahmad, dari postingan media sosial tersebut memang sudah bisa atau ya katakanlah secara terang begitu disebut organisasi teroris ISIS ini memiliki keterkaitan begitu ya dengan terduga teroris DE ini ya? Ya, yang jelas hasil monitoring
pantauan dari tim Densus 88 yang bersangkutan simpatisan dan pendukung ISIS. Itu jelas ya. Nah, keterlibatan dengan tindakan-tindakannya ini yang saat ini sedang didalami. Demikian, Pak. Baik. Pak Ahmad, selain DE, kabarnya kalau dari informasi yang kami dapat dari teman-teman awak media yang bertugas di lapangan, begitu ada keluarga yang tinggal di lokasi yang sama atau di rumah yang sama dengan DE. Apakah juga dibawa ke Polda Metro Jaya begitu untuk diperiksa begitu? Yang diamankan masih saudara DE. Oke. Yang lain belum ada yang jelas hanya satu orang yang diamankan, yaitu saudara DE. Oke. Ada informasi siapa lagi Bapak mungkin dalam pantauan kepolisian begitu yang akan dipanggil untuk diperiksa terkait dengan keterkaitannya dengan DE, terafiliasi kemana? Kita masih kembangkan, Mbak. Kita masih kembangkan, kita mengamankan, dan saat ini pemeriksaan atau interogasi terhadap yang bersangkutan tersangka DE masih berlangsung. Ya, Mbak. Baik, baik. Pak Brigjen Pol Ahmad Ramadan, terima kasih sebelumnya atas informasinya. Telah terhubung bersama kami dalam Breaking News Indo sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Sampai jumpa. Selamat sore. Selalu. Selamat sore. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi ke lokasi tempat terduga teroris DE yang ditangkap pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang hari ini dikarenakan dugaan keterkaitan terhadap organisasi teroris tertentu atau ISIS dan juga penemuan senjata dan juga amunisi yang ada di rumahnya. Kami terhubung kembali dengan kontributor MNC Media Rahmat Hidayat yang masih berada di lokasi saat ini. Rahmat, silakan dengan apa saja perkembangan yang ada di lapangan. Ya, untuk perkembangan saat ini masih tetap petugas masih melakukan penjagaan ketat di lokasi, sedangkan sejumlah anak-anak pun oleh petugas untuk sementara menyingkir karena sedang akan segera dilakukan penggeledahan yang keduanya. Sedangkan untuk warga pun masih tetap berdekatan ke lokasi. Sebuah personil pun masih tetap melakukan penjagaan di lokasi, sedangkan garis polisi pun belum dilakukan pencabulan. Demikian, Pak. Oke, baik. Kayaknya kalau saya lihat dari belakang Anda begitu ya, situasi dan juga kondisi lingkungan sekitar di belakang Anda tampaknya makin sore makin ramai, semakin banyak masyarakat atau warga yang menonton begitu terkait dengan bagaimana situasi di tempat rumah terduga teroris DE ini ya. Ya, benar. Semakin sore warga pun masih terus berdatangan lokasi karena warga pun pengen mengetahui secara persis apa yang sedang dilakukan oleh petugas dari Densus 88. Bahkan dari pantauan kami di lokasi ini, warga pun masih yang sudah mengendarai sepeda maupun sepeda motor pun masih terus berdatangan ke lokasi untuk melihat secara langsung apa yang sedang dilakukan oleh tim Densus 88. Demikian, Pak. Baik. Rahmat, apakah ada informasi juga begitu? Kalau tadi saya sempat berdialog bersama dengan Karopenmas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, katanya keluarga dari DE ini tidak dibawa atau belum ikut dalam daftar pemeriksaan oleh Polri begitu. Jadi baru DE saja yang ditahan atau diperiksa begitu. Apakah ada informasi lagi begitu mungkin dari lingkungan sekitar DE seperti apa sosoknya bersosialisasi selama ini, terus kemudian berteman dengan siapa saja begitu? Fani, benar bahwa yang untuk yang diamankan itu hanya DE, sedangkan untuk istrinya tidak diamankan. Untuk saat ini pun DE pun sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Polda Metro Jaya. Untuk pihak warga dari DE sendiri pun kami pun belum banyak mengetahui secara detail untuk aktivitas DE sendiri. Sedangkan untuk dari hasil wawancara kami dengan Ketua RT setempat bahwa DE ini menempati rumah tersebut selama 6 bulan dengan cara mengontrak bersama dengan anak dan istrinya. Demikian, Pak. Baik. Anak istrinya sekarang posisinya di mana, Rahmat? Apakah ada informasi? Ya, untuk istrinya sendiri kami pun belum bisa memastikan karena yang dapat data yang kami dapat bahwa yang diamankan itu hanya DE saja. Demikian, Pak. Oke.
Saya masih tetap ini sih, maksudnya penasaran begitu terkait dengan bagaimana sosok DE begitu, karena selama ini memang informasinya adalah yang bersangkutan cukup vokal begitu di media sosialnya, sampai melakukan semacam baiat online, terus kemudian juga memposting sesuatu yang berhubungan dengan pemimpin ISIS saat ini begitu. Ada informasi lain apa, Rahmat? Ya, berdasarkan dari hasil wawancara kami melalui RT ke RT setempat bahwa DE ini dan warga pun sering bertegur sapa apabila bertemu di jalan atau di kegiatan sehari warga setempat. Bahkan DE pun untuk warga pun tidak menyangka bahwa DE ini terkontaminasi dengan aliansi ISIS, demikian. Oke. Baik. Ada apa lagi informasi mungkin terkait dengan pemeriksaan akan dilanjutkan atau jam berapa begitu, dan penjagaan ini nanti atau apa-apa saja mungkin yang akan digeledah dan juga diamankan dari lokasi rumah terduga DE ini? Untuk proses penggeledahan pun masih berlangsung dan kami pun belum memastikan bahwa selesainya jam berapa. Namun demikian bahwa petugas pun masih dari kepolisian, bahkan kami dapat melaporkan bahwa dari tim dari Polda pun sudah mendatangi lokasi untuk melakukan backup di lokasi. Demikian, Fani. Baik. Rahmat, tadi Anda mengatakan DE ini baru mengontrak rumah selama 6 bulan. Apakah tuan rumah, bukan tuan rumah ya maksud kami, pemilik rumah kontrakannya tersebut juga tinggal di sekitar lokasi rumah DE atau rumah kontrakan DE? Untuk pemilik sendiri kami pun belum bisa memastikan karena kami pun belum bisa mendapatkan keterangan dari pemilik. Namun dari informasi yang kami dapat bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang dikontrak oleh dari warga setempat. Demikian, Pak. Baik. Rahmat, tadi mungkin bisa dijelaskan sekali lagi begitu terkait dengan bagaimana tanggapan warga, kemudian juga mungkin ada testimoni begitu dari warga terkait dengan bagaimana sosok DE selama ini berkegiatan sehari-harinya begitu, seperti apa? Ya, untuk kegiatan sehari-hari pun warga belum mengetahui persis secara persis. Namun yang diketahui bahwa terduga yang diamankan ini merupakan salah satu pegawai dari BUMN. Dan untuk aktivitas pun warga tidak terlalu mendalam mengetahui kegiatan terduga DE ini. Demikian, Pak. Oke. Baik, Rahmat, apakah ada informasi begitu akun-akun media sosial yang digunakan oleh DE ini apa saja? Ya, untuk yang diketahui bahwa DE ini sangat aktif di media sosial, dalam hal ini Instagram maupun di Facebook. Untuk media sosial lain kami belum bisa memastikan. Namun berdasarkan pantauan kami di lokasi bahwa di lokasi ini masih terdapat sejumlah petugas keamanan dari pihak BUMN yang mendatangi lokasi. Demikian. Baik. Rahmat, apakah informasi begitu kabarnya Kapolda mau datang gitu, Kapolda Jawa Barat ya, mau datang ke sana? Ya, benar rencana sih Kapolda Metro Jaya, mohon maaf, Kapolda Metro Jaya. Ya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto akan mendatangi lokasi. Namun untuk saat ini kami pun belum melihat Kapolda untuk datangin ke sini. Namun untuk Dirkrimum itu Kombes Hengki Haryadi sudah mendatangi lokasi. Demikian. Baik Rahmat Hidayat, terima kasih sebelumnya atas informasinya. Kami nanti akan kembali tetap begitu mengupdate bagaimana pemeriksaan, kemudian juga mungkin update yang kita dapat terbaru dari Kapolda Metro Jaya yang akan hadir begitu ya di lokasi nanti malam. Terima kasih sebelumnya, selamat kembali bertugas, jaga keamanan selalu. Ya pemirsa, Densus 88 sebelumnya melakukan penggeledahan di TKP terduga teroris yang sudah menempati rumah selama 6 bulan terduga teroris tersebut juga dikenal sangat tertutup. Dan sebelumnya Densus 88 sudah melakukan pengintaian sampai akhirnya melakukan penggeledahan dan juga menangkap serta mengamankan terduga teroris tersebut yang saat ini ditahan di Polda Metro Jaya.
Ya pemirsa, demikian breaking news Sindo News sore hari ini. Saya Fani Imaniar, terima kasih, sampai jumpa.